Dulu ya tahun berapa itu? Tahun 70-an. Iya. Jepang itu hanya mengembangkan satu cabang olahraga. Itu aja. Dia mengembangkan olahraga baseball. Tujuannya satu, mengalahkan tim dunia Amerika Serikat. Dan dia berhasil. Menang ya? Menang. Dan oleh karena apa istilahnya pilot project-nya berhasil, dia mengembangkan olahraga lain berhasil. Di cabang lain? Iya. Dia voli hebat. Ya. Bulu tangkis hebat itu kita lihat terus di berbagai seri bulu tangkis. Kita sekarang nggak jelas, nggak ada blueprintnya. Olahraga apa yang kita sepakati secara nasional yang untuk kita jadikan pilot project? Ya, yang pertama, ya apa itu? Bulu tangkis, apa tenis meja, atau voli, atau senam? Nggak ada blueprint. Nggak jelas, ya? Hanya bergerak dari pemerintahan ke pemerintahan, beralih pemerintahan, yang apa itu namanya perhatiannya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64. Kita jumpa lagi untuk bincang-bincang. Ini topik yang sangat menarik, yang masih hangat. Karena 2 hari lalu kita Indonesia dikalahkan 6-0 oleh Jepang. Luar biasa. Ini antara malu dan apa ya kita sebut sebagai bangsa, walaupun sebelumnya kita berhasil mengalahkan Cina 1-0. Tapi apapun itu, olahraga kita ini seperti jalan di tempat. Tidak ada yang bergerak maju menonjol di dunia internasional. Bulu tangkis termasuk yang kita ketahui lama-kelamaan makin lama makin merosot prestasinya di dunia. Begitu juga di cabang-cabang olahraga yang lain. Kembali ke sepak bola misalnya, kalau kita ingat tahun 70-an waktu zaman PSSI dipimpin oleh Kapten Sucipto Suntoro, kita bisa memenangkan atau mengalahkan Jepang 7-0. Tanpa pemain naturalis. Tanpa pemain naturalisasi. 7-0. Sekarang kita kalah 6-0 2 kali. Artinya 12-0. 12-0 berarti. Jadi luar biasa ini apa namanya prestasi olahraga kita. Nah, untuk bincang-bincang ini kita sudah kehadiran tamu kita Pak Al-Mizan Ulfa, seorang peneliti senior dari Kemenkeu, Pensiunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang sangat bersemangat kalau bicara soal olahraga dan pembinaan olahraga. Assalamualaikum Pak Al-Mizan. Waalaikumsalam Pak Ahmad Heri. Gimana kira-kira? Tadi udah nafsu betul untuk soal pembinaan olahraga yang begitu. Ini pembinaan olahraga kita ini sesat di jalan. Sesat di jalan? Iya, tersesat di jalan. Kalau kita belajar dari banyak negara ya, membina olahraga ini betul-betul penting. Karena olahraga ini membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat seluruh rakyat. Seluruh lapisan rakyat untuk berjuang membuat negaranya jaya. Nah, kita tersesat. Kenapa tersesat? Kalau kita ambil contoh dari Jepang. Dulu ya tahun berapa itu? Tahun 70-an. Jepang itu hanya mengembangkan satu cabang olahraga. Itu aja. Dia mengembangkan olahraga baseball. Tujuannya satu, mengalahkan tim dunia Amerika Serikat. Dan dia berhasil. Menang ya? Menang. Dan oleh karena apa istilahnya pilot project-nya berhasil, dia mengembangkan olahraga lain berhasil. Di cabang lain? Iya. Dia voli hebat. Ya. Bulu tangkis hebat itu kita lihat terus di berbagai seri bulu tangkis. Kita sekarang nggak jelas. Nggak ada blueprintnya. Olahraga apa yang kita sepakati secara nasional yang untuk kita jadikan pilot project? Ya, yang pertama, ya apa itu? Bulu tangkis, apa tenis meja, atau voli, atau senam? Nggak ada blueprint. Nggak jelas, ya? Hanya bergerak dari pemerintahan ke pemerintahan, beralih pemerintahan, yang apa itu namanya perhatiannya berubah. Ya. Uang habis, ya, miliaran, triliunan, ya, arang habis, besi binasa. Semangat kita kendor. Nah, itu kira-kiranya. Kita tersesat di jalan. Kalau ini bagaimana perannya Pak? Kan udah ini sebagai
lembaga atau komite nasional ya, yang dikasih mandat penuh oleh. Terlalu banyak yang mengurus, nggak ada yang mengurus. Ya kita ada Kementerian Olahraga, ada KONI, kemudian pemerintahan daerah itu ada divisi olahraganya juga. Ya pimpinannya dulu, pimpinan nasionalnya itu dulu. Jadi sekarang yang kalau kita mau ini ya idealnya diperinci tugas Kementerian Olahraga, ya pemuda dan olahraga, Kementerian Olahraga itu perlu dipertegas apa saja tugasnya. Jangan uangnya banyak habis di kementerian. Uang olahraga itu harus habis sebagian besar itu di klub-klub itu. Harusnya ya. Iya, kalau habis di birokrasi ya nggak jadi, habis di dirjennya, di direkturnya, harus di perjalanan dinas saja. Habis perjalanan dinas, gajinya, tunjangannya. Apa klub-klub lapar. Nggak punya dana. Enggak, sekarang kita banyak apa itu namanya menyewa pemain naturalis. Nah ini sebenarnya sisinya jelek sekali, terutama kalau dari sisi konstitusi itu orang menjadi warga negara Indonesia itu harus bisa bahasa Indonesia. Pengertian bisa ini dalam, bukan hanya bisa mengucapkan selamat pagi, selamat malam. Iya. Kalau untuk fasih bahasa Inggris kita tahu kan itu ada tesnya. Test of English as Foreign Language. Ya, itu fasih bahasa Inggris ada tesnya. Kalau kita, aku nggak mendengar itu pemain-pemain standarnya. Iya, pemain-pemain naturalis itu tiba-tiba masuk ke Indonesia jadi warga negara. Nah ini istilahnya membengkokkan hukum untuk memenangkan Indonesia di Piala Dunia. Dan kemungkinan menang itu kecil sekali. Ya. Di Jepang kalah 6-0. Nah saya khawatir, saya lebih senang nggak masuk 16 besar. Karena kalau masuk 16 besar, nanti malunya sangat besar. Seperti Korea Utara, pernah itu masuk 16 besar, tapi dia main satu kali, kemudian waktu satu kali itu, kalau ditinju, kalau dia bisa mengundurkan diri, menyerah, malu sekali permainannya itu. Udah 6-0, 7-0, 6-0, 7-0 sih biasa aja. Tapi permainannya, permainannya itu kalah, tapi ya nggak apa-apa ya. Kalah permainannya bagus gitu ya, terhormat. Tapi kalau Korea Utara itu ngelihatnya, ya gitulah ya. Kayaknya nggak layak masuk 16 besar. Ya, kenapa sampai dia masuk 16 besar itu nggak tahu juga gitu. Dan sekarang nggak pernah lagi dia masuk gitu. Itu malu sekali. Kelihatannya pelatihnya kalau tinju itu melemparkan anduk putih, dia udah bisa melemparkan anduk putih itu. Iya, kembali ke soal naturalisasi. Kalau misalnya kita lihat kan cabang olahraga sepak bola paling banyak, tapi di cabang olahraga lain juga ada, termasuk Korea misalnya. Korea yang mengambil pemain Indonesia jadi naturalisasi bukan naturalisasi, dia kalau dia kontrak ya. Iya. Begitu bagus klub apa basket ya. Bola voli ya. Voli Megawati. Iya, ikut. Itu kan bagus tuh ya. Iya, artinya seperti itu boleh gitu ya. Itu kan bukan naturalisasi. Ya, itu profesional itu. Profesional ya. Nah, maksud saya kalau untuk Indonesia ini kelihatannya apa namanya, shortcutnya gitu ya, langsung naturalisasi aja, walaupun nggak ada keturunan atau mungkin silsilah apa yang ada kaitannya keluarganya kakek neneknya dengan Indonesia, tapi mencabut aja gitu. Ya itu salah itu. Salah benar. Iya, karena aturannya kalau Piala Dunia kan negara, dan harus warga negara. Pemainnya itu harus warga negaranya. Nah itu keharusan itu. Nah untuk menjadikan warga negara itu kan peraturan di berbagai negara berbeda-beda kan. Ya di Indonesia kan naturalisasi itu. Nah, yang jadi masalah naturalisasi ini itu tadi. Salah satu yang jelas itu harus bisa bahasa Indonesia. Ya undang-undangnya menyatakan demikian. Tapi nggak kenyataannya enggak Pak ya. Saya nggak ngelihat itu ada tes itu. Dan orangnya itu kalau bicara bahasa Inggris kan. Betul. Iya, berarti nggak bisa bahasa Indonesia kan. Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya sih mereka bisa itu ya. Kalau nyanyi. Hafalannya. Saya nggak bisa bahasa Spanish, tapi saya bisa Spanish song. Saya nggak bisa
bahasa Italia, tapi saya bisa nyanyi Italia. Italiano. Besame munco, bisa. Oke. Kalau misalnya kembali ke soal pembinaan tadi, bagusnya gimana nih Pak Miza nih, fokus pembinaan olahraga kita, arahnya gimana bagusnya? Ya itu kita belajar dari Jepang tadi. Enggak, maksud saya apakah misalnya KONI udah nggak usah lagi ada lah, KONI dihapus saja gitu, Kementerian Olahraga aja yang diadakan misalnya. KONI ada, masih boleh bisa. Kementerian Olahraga, tapi diperjelas tugasnya. Apa bedanya sih? Iya, apa kerjaannya itu, kalau di banyak negara, hanya menyalurkan bantuan ke klub-klub. Yang mana nih? Kementerian? Kementerian, iya. Okay. Jadi misalnya ada uang 10 triliun satu tahun, 80% harus disalurkan ke klub-klub. Klub ya. Iya, jangan habis di birokrasinya. Terus kalau kaitannya dengan pembinaan olahraga di daerah, di tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Iya sama itu. Anggaran ini divisinya dinas ya. Dinas olahraga itu harus 80% untuk klub-klub itu. Begitu juga ya. Begitu juga. Jangan untuk klub hanya 10%. Ya nggak maju-maju olahraga kita, uangnya habis. Tapi kan yang ada klub-klub swasta gitu, kan hanya sepak bola, mungkin ada bulu tangkis, voli, basket mungkin ada gitu. Yang lain-lain kan nggak ada. Jadi gimana cara ngatur ininya? Sementara kan kayak renang, bisbol misalnya nggak punya. Ada itu klub-klub kita ada ini Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia. Voli ada, basket ada, tenis meja ada, tenis meja ada. Ada itu ya. Ya itu tadi. Ya sebenarnya ngurusnya nggak sukar itu. Kalau ada niat baik, memang untuk membela klub-klub itu. Tapi satu dulu, jangan terlalu banyak karena uangnya terbatas. Kan? Fokus dulu satu. Ya belajar dari Jepang ya, tahun 70-an. Dia membuat blueprint, blueprint cetak biru pembinaan olahraganya untuk memajukan baseball. Satu, Amerika harus kalah. Itu tekadnya. Berhasil dia mengalahkan baseball Amerika. Terus KONI-nya diapain, Mbak? Apa? Kalau Kementerian Olahraga menyalurkan bantuan ke klub-klub, KONI-nya? Ya ada aja lah. Kalau masih mau dipertahankan. Ya, kalau mau dipertahankan, tugasnya dibagi, tapi tugasnya itu objektif. Ya. Ada saja tugasnya itu. Ya, jadi tugasnya spesifik itu ada saja tugasnya. KONI ada saja apa dia arrangement pertandingan itu jelas kan. Kalau sekarang KONI nggak jelas kan? Nggak jelas. Iya. Ada saja. Tapi yang jelas prinsipnya dipegang itu. 80% ya uangnya itu digunakan untuk klub-klub. Ya. Tapi ada juga KOI. Komite Olimpiade Indonesia itu lain lagi dengan KONI. Sama. Jadi ada satu amplop besar, ya, 80% untuk klub-klub, 20% ini dibagi untuk KOI, untuk KONI, untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pas itu diterjemahkan gitu. Jadi kita mencontohnya betul-betul belum. Betul gitu, ya? Iya. Kenapa nggak yang lain? Maksudnya selain Jepang gitu ya? Karena Jepang kan dulu pernah belajar dari Indonesia. Kalau kita bisa mengalahkan 7-0 Jepang tahun 70-an, harusnya kan Indonesia lebih unggul gitu kan. Iya, kenapa kita kok belajar kembali ke Jepang gitu? Kenapa nggak ke negara lain Indonesia? Gini nih. Amerika misalnya. Bukan, pertandingan Eropa. Itu kan jangan sesaat. Ngelihat pertandingan itu satu seri, ya, panjang. 10 kali bertanding, ya kita menang sekali 7-0, kawannya berapa itu. Berarti kita lebih bagus. Kalau hanya satu titik itu belum melihatkan peta keseluruhannya. Bukan ukuran standar. Bukan ukuran standar, satu titik gitu. Kita sekali mengalahkan Cina sepak bola, tapi kalah 10 kali misalnya. Itu. Tapi satu prinsipnya, kita harus satu saja, ya. Fokus dulu. Yang betul-betul kita punya keunggulan. Kalau sepak bola saya kira kita nggak punya keunggulan. Ya. Satu saja. Apa misalnya, Pak? Ya misalnya badminton aja kembali. Iya bulu tangkis saja. Ya. Gitu. Itu kita genjot istilahnya. Iya satu ada blueprintnya. Disepakati bersama. Maksud blueprint ini ganti presiden, ganti DPR. Iya blueprint ini nggak bisa dirubah. Harus konsisten dalam. Konsisten. Ya, rencana pembinaan jangka panjang nggak terganggu di siklus pemilihan umum.
Itu bisa nggak tuh seperti itu? Harapannya maksudnya kan Harapannya. kita harap besar, tapi kenyataannya kan pasti yang lain juga punya ide yang sama misalnya dengan kita misalnya, tapi nggak dilakukan juga tuh mereka. Ya, masalah konflik kepentingan. Yang kita bicarakan sekarang kan ideal. Kita nggak ada konflik kepentingan. Kalau Pak Heri dan saya kebetulan duduk di Kementerian Pemuda Olahraga atau di KONI atau KOI, kemungkinan lingkungan kita memaksa kita untuk konflik kepentingan. Kalau kita mau selamat, kalau enggak mengundurkan diri. Ya itu kenyataannya. Itu yang buat lemah jadinya Pak. Iya, konflik kepentingan itu. Artinya nggak pernah maju-maju. Tidak sukar majunya, sangat sukar sekali kita maju. Oke. Terima kasih Pak Mizan. Masih ada yang mau disampaikan Pak? Cukup. Itu saja pesan kita. Buat blueprint. Ya, satu saja dulu. Seperti Jepang kita. Belajar itu nggak usah malu-malu dengan siapa saja. Betul. Carilah ilmu sampai ke Cina. Oke, terima kasih Pak Mizan. Terima kasih pemirsa sekalian. Masumi TV, kemudian Ahmad Yani Channel dan Matra 64. Ya, kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.